Baik, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Agustina Obe dengan NIM 64240775 dari kelas 643F07. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kepemimpinan dengan tema Gaya Kepemimpinan pada Gereja Santo Bernardus. Bernardus. Yang pertama di sini pendahuluan atau latar belakangnya yaitu kepemimpinan memiliki peranan penting dalam keberlangsungan pelayanan sebuah gereja. Gereja tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai komunitas umat beriman yang membutuhkan arahan, bimbingan, dan pengorganisasian yang baik. Gereja Santo Bernardus sebagai bagian dari komunitas Katolik memiliki dinamika pelayanan yang melibatkan pastor, pengurus paroki, dan umat. Untuk menjaga kualitas pelayanan serta meningkatkan pertumbuhan iman umat, dibutuhkan gaya kepemimpinan yang sesuai dengan nilai-nilai gereja dan kebutuhan jemaat. Next, di sini identifikasi masalah. Yang pertama, bagaimana bentuk dan karakteristik gaya kepemimpinan yang diterapkan di Gereja Santo Bernardus. Yang kedua, bagaimana peran kepemimpinan pemimpin gereja dalam mengarahkan, membina, dan melayani umat di Gereja Santo Bernardus. Yang ketiga, bagaimana partisipasi umat mempengaruhi efektivitas gaya kepemimpinan yang dijalankan. Berikutnya, tujuan. Yang pertama, menjelaskan struktur kepemimpinan yang berlaku di Gereja Santo Bernardus. Yang kedua, mengidentifikasi gaya kepemimpinan yang digunakan dalam pelayanan gereja. Yang ketiga, mendeskripsikan peran pemimpin dalam membangun hubungan dan keterlibatan umat. Berikutnya, manfaat. Yang pertama, memberikan wawasan tambahan bagi umat dan pembaca mengenai pola kepemimpinan dalam gereja Katolik. Yang kedua, menjadi bahan referensi akademik untuk studi terkait kepemimpinan gerejawi atau organisasi keagamaan. Yang ketiga, membantu pengurus gereja dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas gaya kepemimpinan. Yang berikutnya di sini pembahasan. Nah, pembahasan yang pertama, kecerdasan membentuk kepemimpinan. Yang pertama, kecerdasan finansial atau FG. Kemampuan mengatur keuangan dan mengambil keputusan finansial yang tepat. Contohnya, pemimpin menyusun anggaran efisien dan menyiapkan dana cadangan. Yang kedua, kecerdasan adversity atau IQ. Kemampuan bertahan dan bangkit dari tekanan. Contohnya, saat penjualan turun, pemimpin segera mencari strategi baru bersama tim kecerdasan. Yang ketiga, kecerdasan nalar atau IQ. Kemampuan berpikir logis dan menganalisis cepat. Contohnya, pemimpin menilai konflik secara objektif dan adil. Yang keempat, kecerdasan spiritual atau SQ. Kemampuan memimpin dengan moral dan integritas. Contohnya, pemimpin menolak tindakan curang. Yang kelima, kecerdasan emosional spiritual atau ESQ, gabungan pengelolaan emosi dan nilai moral. Contohnya, pemimpin tetap tenang dan memotivasi tim saat tertekan. Berikutnya, tipe kepemimpinan. Yang pertama, tipe paternalistik, pemimpin yang melindungi dan membimbing seperti orang tua. Contohnya, atasan memberi nasihat dan dukungan layaknya keluarga. Yang kedua, tipe militeristis, yaitu pemimpin yang menuntut disiplin dan kepatuhan penuh. Contohnya, wajib seragam, tepat waktu, dan mengikuti perintah tanpa debat. Yang ketiga, tipe karismatik, yaitu pemimpin yang menginspirasi melalui daya tarik dan visi kuat. Contohnya, tim termotivasi hanya dari kata-kata dan arahannya. Yang keempat, tipe demokratis. Pemimpin melibatkan tim dalam keputusan. Contohnya, rapat diadakan untuk menampung pendapat sebelum membuat aturan. Yang berikutnya, tipe liberal, yaitu pemimpin memberi kebebasan penuh dalam cara bekerja. Contohnya, tim bebas memilih metode kerja asal target tercapai. Yang terakhir, tipe laissez-faire, yaitu pemimpin hampir tanpa kontrol dan arahan. Contohnya, pemimpin hanya memberi tugas utama tanpa pemantauan rutin. Nextnya di sini Gereja Santo Bernardus. Tipe kepemimpinan yang cocok pada
Gereja Santo Bernardus, tipe yang diterapkan yaitu tipe demokratis. Pelayanan gereja melibatkan banyak umat sehingga butuh keputusan bersama. Yang kedua, program gereja memerlukan kerja tim antara pastor, pengurus, dan umat. Yang ketiga, musyawarah menjadi cara utama menentukan kegiatan pastoral dan anggaran. Contoh praktik di Gereja Santo Bernardus yaitu yang pertama, rapat bersama menentukan program gereja. Yang kedua, pengurus dan umat memberi masukan sebelum keputusan dibuat. Yang ketiga, keputusan diambil melalui diskusi dan kesepakatan bersama. Nextnya, peran kepemimpinan dalam organisasi. Yang pertama, menjadi motivator pemimpin menjaga semangat anggota. Yang kedua, sisi kemanusiaan pemimpin peduli pada kebutuhan dan kondisi anggota. Yang ketiga, fokus pada tugas tim, pemimpin memastikan tugas berjalan sesuai peran. Contohnya, membagi tugas pelayanan sesuai kemampuan. Yang keempat, mengelola konflik. Pemimpin menyelesaikan perbedaan dengan adil dan tenang. Contohnya, memediasi perselisihan agar tim kembali kompak. Yang kelima, menambah semangat tim. Itu pemimpin menciptakan suasana kerja positif. Contohnya, mengadakan evaluasi ringan atau doa bersama usai pelayanan. Nextnya, komunikasi pemimpinan. Kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihannya yaitu yang pertama informasi lebih jelas sehingga tugas tim lebih terarah. Yang kedua, memperkuat hubungan kerja, yaitu agar komunikasi rutin menciptakan kedekatan. Yang ketiga, mengurangi kesalahpahaman karena semua dibahas terbuka. Yang berikutnya, kekurangannya yaitu yang pertama, memakan waktu, terutama jika rapat terlalu sering. Yang kedua, risiko perbedaan pendapat yang bisa memperlambat keputusan. Yang terakhir, ketergantungan pada pimpinan, yaitu jika arahan selalu ditunggu sebelum bekerja. Nextnya di sini penerapan teori kepemimpinan. Yang pertama, teori demokratis. Keputusan dibuat bersama. Yang kedua, transformasional. Pemimpin memberi inspirasi dan teladan. Yang ketiga, situasional, yaitu gaya memimpin disesuaikan dengan kondisi. Nextnya, coaching atau solusi agar kedepannya menjadi lebih baik. Yang pertama, perkuat komunikasi dua arah. Dorong anggota lebih aktif menyampaikan ide, lalu pimpinan memberi umpan balik yang jelas. Yang kedua, pengembangan kemampuan tim, yaitu adakan pelatihan singkat atau pembagian tugas yang melatih keterampilan setiap anggota. Yang ketiga, evaluasi rutin dan perbaikan cepat. Itu lakukan evaluasi setelah kegiatan untuk menemukan kekurangan dan langsung membuat perbaikan. Nextnya, kesimpulan atau saran. Yang pertama kesimpulannya yaitu gaya kepemimpinan di Gereja Santo Bernardus mencerminkan perpaduan antara kepemimpinan melayani, partisipasif, dan transformasional. Pemimpin gereja tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga menjadi teladan pembimbing spiritual dan penggerak partisipasi umat. Melalui pendekatan pelayanan dan mengutamakan kebutuhan jemaat, keterlibatan umat dan dalam pengambilan keputusan, serta pembaruan program pastoral. Kepemimpinan Gereja Santo Bernardus mampu menciptakan komunitas yang lebih aktif, harmonis, dan berkembang. Ya, berikutnya itu sarannya. Yang pertama, pemimpin gereja diharapkan terus mempertahankan gaya kepemimpinan melayani agar umat merasa didampingi dan diperhatikan. Yang kedua, gereja perlu meningkatkan keterlibatan umat dalam proses perencanaan program agar tercipta pelayanan yang lebih relevan dan inklusif. Yang terakhir, pelayanan pastoral sebaiknya memperkuat pembinaan bagi kaum muda agar muncul generasi pimpinan gereja berikutnya. Jadi baik, terima kasih. Ini adalah presentasi dari saya terkait dengan tugas kepemimpinan. Jika ada yang kurang, saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih.